Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha kelas 2 Mekah. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih di tema 6 ya, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1 yaitu hewan di sekitarku ya. Muatan bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, perhatikan dan simak baik-baik ya anak-anakku. Oke, baiklah anak-anak. Pada pembelajaran satu ini, kita akan belajar mengidentifikasi huruf kapital pada teks, ya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian membaca buku cerita di buku maupun di majalah? Nah, pasti pernah ya. Apalagi kita di sekolah waktu itu sudah pernah sering dibiasakan literasi ya. Literasi itu membaca buku, baik buku cerita, komik, majalah, dan lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana penulisan kalimat dalam cerita tersebut? Terus kalimat dalam cerita dapat dituliskan menggunakan huruf lepas ataupun huruf sambung. Nah, setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar ya, Nak. Nah, huruf besar di sini biasa disebut dengan huruf kapital. Coba perhatikan baik-baik penulisan huruf sambung pada kalimat berikut ini, ya. Nah, kalimatnya kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Nah, jadi kalau huruf kapital itu biasanya berada di awal kalimat, ya, anak-anak. K-nya di sini huruf kapital atau huruf besar. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini ya. Ale, Dondo, dan Eko sedang bermain bersama. Nah, lihat di sini huruf awal itu menggunakan huruf kapital ya, anak-anak. Kemudian, selain di awal kalimat biasanya digunakan untuk nama orang seperti nama Ale, nama Dondo, dan nama Eko. Itu awalan hurufnya menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya, anak-anak. Kemudian kalimat kedua, mereka bermain di halaman rumah Eko. Ya. Kalimat ketiga, di sana tumbuh berbagai macam bunga. Dan kalimat keempat, kupu-kupu hingga pada bunga yang mekar. Dan kalimat terakhir adalah sungguh indah taman bunga di halaman rumah Eko, katanya. Ya. Nah, di sini awal kalimatnya menggunakan huruf kapital ya, anak-anak. Nah, pada pembelajaran 2 masih di subtema yang sama akan dijelaskan menulis huruf tegak bersambung ya. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan kerapian tulisannya ya sayang ya. Kemudian kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan ya. Nah, selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang seperti yang tadi telah dicontohkan ya, pada nama Eko, Ale yang awal hurufnya menggunakan huruf kapital. Nah, pada pembelajaran 3 menulis huruf tegak bersambung. Menulis ya. Menulis huruf tegak bersambung dilakukan dengan cara menambahkan garis sambung pada huruf yang akan ditulis ya, anak-anak. Ataupun bisa dengan ada kan yang buku
buku tulis tegak bersambung ada ya anak-anak. Nah, selain awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Pintar ya anak-anak. Nah, coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Dedi dan Made memberi pelet ke dalam kolam ikan lele. Nah, di sini Dedi dan Made adalah nama orang yang awalan huruf dari nama Dedi dan Made menggunakan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, pada pembelajaran 4 ini kita sama ya menulis huruf tegak bersambung. Kita menuliskan huruf tegak bersambung. Nah, ayo kita ingin bersama-sama ya anak-anak. Menulis tegak bersambung itu gimana ya? Nah, kita harus memperhatikan kesamaan pola dan ukuran huruf ya supaya kelihatan rapi. Nah, selain itu juga kita juga harus memperhatikan huruf kapital pada awal kalimat, nama orang atau nama hari. Ayo teman-teman, coba kita perhatikan cerita berikut ini yang menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, di sini ada cerita ayam dan kelinci Eko. Eko memelihara ayam dan kelinci di rumah. Setiap hari, Eko memberi makan ayam dan kelinci. Eko memberikan biji jagung untuk ayamnya. Eko memberikan wortel untuk kelincinya. Hewan peliharaan Eko pun tumbuh sehat. Nah, ya, sekarang coba perhatikan baik-baik ya anak-anak. Di sini di awal kalimat menggunakan huruf kapital ya, dan nama orang juga menggunakan huruf kapital seperti contoh nama Eko ya, hewan. Di sini setiap hari di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital. Nah, pada pembelajaran 5 ya, menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, apa sih pengertian dari puisi? Nah, kita udah pernah belajar kan kemarin puisi apa? Hari Raya Lebaran. Kemarin ya sudah ya anak-anak. Nah, puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Nah, berarti temanya terserah anak-anak ya. Mau membuat tema. Misalnya kita dapat juga membuat puisi tentang hewan kesayangan atau pengalaman memelihara hewan. Nah, supaya lebih menarik, kamu dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, kemudian saat membaca puisi diperlukan ucapan yang jelas dan tinggi rendah suara yang tepat ya, atau mimik, apalagi kalau waktu praktek ya nak ya, yang kita sudah pernah baca waktu itu ya sayang ya. Ayo anak-anak, coba perhatikan penulisan puisi berikut ini dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, judulnya adalah atau temanya adalah hewan peliharaanku. Aku memiliki hewan peliharaan. Ada ayam dan kelinci yang lucu. Aku memeliharanya di dalam kandang. Kubersihkan kandang-kandangnya setiap hari. Tak lupa kuberi makan setiap hari. Aku sayang hewan-hewan peliharaanku. Nah, setelah kita sudah membaca puisi, sekarang kita masuk di pembelajaran 6 masih di subtema yang sama ya anak-anak ya. Menulis pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Masih tentang tegak bersambung ya anak-anak. Nah, pernahkah kamu memiliki pengalaman yang menarik di rumah? Pasti pernah dong. Masa nggak pernah? Pasti pernah. Kalian kan suka bercerita sama Mem ya. Terus pengalaman itu dapat kamu tulis di kertas agar kamu bisa mengingatkan kembali.
Nah, kalian bisa menulisnya di kertas ya, jadi supaya kalian bisa mengingatnya kembali. Nah, pada saat menulisnya ya, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ayo ingat, dalam menulis huruf tegak bersambung, huruf kapital digunakan untuk awal kalimat dan nama orang. Ya, anak-anak, jangan lupa ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini sudah tadi dijelaskan tentang apa? Tentang huruf tegak bersambung, kemudian tadi tentang puisi yang sudah pernah kita pelajari juga ya anak-anak. Nah, video ini hanya ditonton saja untuk minggu depan, baru nanti akan dikasih tugas. Nah, cukup sekian untuk hari ini ya anak-anak. Sekarang Mem akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.